Presiden Prabowo benar-benar ngamuk. Dalam pidatonya, beliau bukan cuma menyentil Kapolri dan Panglima TNI gara-gara 1.000 tambang ilegal. Bahkan, beliau juga memberi peringatan keras untuk para pejabat BUMN. Presiden menegaskan kalau BUMN itu punya rakyat. BUMN bukan milik komisaris atau direksi. Presiden Prabowo tegas, BUMN yang kebanyakan anak usaha dan cuma bikin rugi negara bakal disikat dan ditutup. Lantas bagaimana lengkapnya? Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita cek faktanya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 teman-teman. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu? Tuh. Masa nggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertibkan ini? Untuk apa bintang di sini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Betul. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Betul. Itulah pemimpin yang baik. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Demi rakyat. Demi rakyat. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Mantap. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Betul sekali. Tapi Menteri Keuangan usut bea cukai juga. Waduh. Sebenarnya semua program presiden bagus, cuma yang kerjanya aja pada nggak benar. Makanya mudah-mudahan yang sekarang Pak Dar mudah-mudahan bagus. Karena memang MBG bagus, Opdes juga bagus. Apalagi Komeng. Apalagi Komeng. Teman-teman, saya setuju. Sebenarnya program-program dari Bapak Presiden Prabowo sebenarnya bagus. Cuma masih belum ketat pengawasannya. Semoga ke depan akan lebih bagus. Dan saya yakin masih banyak aparat dari TNI dan Kapolri. Semoga ke depannya menjadi lebih berani, tegas, dan masih banyak yang hebat-hebat, yang berintegritas, yang jujur. Saya yakin itu. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG. Mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Betul. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Betul. Untuk mengatasi stunting. Betul.
yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Betul. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Tuh teman-teman, sudah tidak memiliki nilai kemanusiaan, kata Presiden Prabowo tercinta. Jadi usul dari rakyat Bapak Presiden, mereka yang korupsi MBG, yang korupsi uang rakyat harus dimiskinkan total. Kalau kata usulannya MUI, dihukum mati sama dimiskinkan. Wah, itu mantap. Ya udah, kita lanjut lagi teman-teman. Semua aparat dari yang tertinggi sampai yang terendah Betul. harus mati untuk rakyat, bukan malah menindas rakyat. Mati untuk rakyat. Saya tidak mau dengar lagi Panglima TNI Kapolri, saya tidak mau dengar lagi ada aparat ya, yang tidak menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Ya, Tidak boleh backing macam-macam. betul. Negara kita kaya, harus kita amankan kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya bertekad, saya percaya dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bangkit. BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Ya, BUMN tidak boleh milik direksi, tuh dengerin. bukan milik komisaris, Betul. bukan pula sumber dana bagi penguasa. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Ya. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Waduh. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Waduh. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Waduh. Saya laporkan semuanya. Saya takut rakyat kita marah semuanya. Betul. Saudara-saudara, Ya. terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Rugi terus. Waduh, Ngarang bohong. aja itu, untungnya itu. Ngarang. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Betul. Jadi kita harus menghilangkan ini. Permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Ya. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN.
Wis, mantap presidenku. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Sip. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Betul. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Us, Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla 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 bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. mantap. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Waduh, sungguh luar biasa pidato dari presiden kita, Presiden Prabowo. Beliau berapi-api, beliau menggelegar, tegas. Beliau memberikan kata-kata yang berani di depan para pejabat, para jenderal, para petinggi-petinggi negara ini. Teman-teman, setelah kita melihat faktanya tadi, jika teman-teman memiliki argumen atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Tapi ingat teman-teman, jangan pernah mencaci maki, jangan pernah menyudutkan pihak manapun. Kita hanya ingin beropini, berdiskusi dengan sehat, dengan akal sehat. Teman-teman, jika kita melihat dinamika politik dan ekonomi belakangan ini, ada satu momen yang menyedot perhatian publik, yaitu pidato Presiden Prabowo yang disampaikan dengan nada tinggi, dengan penuh tekanan dan langsung menunjuk ke arah jenderal-jenderal tinggi negara ini. Momen Presiden menunjuk Panglima TNI dan Panglima Kapolri di depan forum terbuka bukan sekedar aksi panggung atau retorika politik biasa, teman-teman. Momen ini adalah cerminan dari rasa gemas dan kemarahan rakyat yang akhirnya diwakili oleh seorang kepala negara. Bagaimana tidak, selama bertahun-tahun rakyat disuguhi kabar tentang kebocoran sumber daya alam, tambang ilegal yang menjamur, dan perusahaan-perusahaan milik negara yang terus-menerus menyusutkan anggaran karena merugi. Teman-teman, mari kita beropini bersama-sama, kita bedah apa dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari sebagai rakyat kecil. Logika paling sederhana dari seorang rakyat seperti kita, teman-teman, jangankan 1000 tambang besar, orang bikin warung kecil di pinggir jalan saja bisa langsung ketahuan petugas. Lantas, bagaimana mungkin ada 1000 titik tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang beroperasi menggunakan alat-alat berat, menggunakan truk yang berlalu lalang setiap hari dan merusak lingkungan ribuan hektar, tetapi pejabat kepolisian dan TNI setempat tidak tahu. Kok bisa ya, teman-teman? Pertanyaan retoris Presiden Prabowo ini menyenggol akar masalah utama di Indonesia, yaitu masalah membiarkan atau
pemeliharaan oleh oknum yang diduga menjadi backing. Teman-teman, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, operasi ilegal berskala masif mustahil berjalan tanpa adanya perlindungan dari oknum yang memiliki wewenang. Ketika Presiden meminta Panglima TNI dan Kapolri menindak tegas anak buah mereka sendiri, pesan yang disampaikan sangat clear, yaitu tidak ada lagi toleransi untuk oknum yang membacking para pemilik tambang ilegal. Lalu, jabatan dan pangkat bintang yang diberikan negara adalah amanah untuk melindungi aset rakyat, bukan untuk membackup bisnis haram. Lalu selanjutnya, komandan yang baik adalah komandan yang berani membersihkan rumahnya sendiri dari oknum-oknum nakal. Teman-teman, sentilan ini menjadi sinyal penting. Jika instansi penegak hukum dan keamanan tidak berani menindak internalnya sendiri, maka penertiban hukum di tingkat bawah hanya akan menjadi sandiwara yang berulang. Teman-teman, banyak orang awam yang sering bertanya-tanya, apa hubungannya tambang ilegal di daerah jauh dengan isi dompet atau kehidupan saya? Jawabannya sederhana, teman-teman. Setiap gram hasil bumi yang dicuri secara ilegal adalah hak rakyat yang hilang. Ketika tambang berjalan secara ilegal, mereka tidak bayar pajak, tidak bayar royalti ke negara, dan merusak lingkungan tanpa tanggung jawab. Akibatnya, uang negara berkurang dan kemampuan pemerintah untuk membangun fasilitas publik seperti sekolah, jalan, dan rumah sakit ikut tergerus. Namun teman-teman, ketika 1000 tambang ilegal ditutup dan tata kelolanya ditertibkan, hasilnya langsung terlihat seketika. Lihat saja data pada semester pertama tahun 2026 ini. Yang pertama, keuntungan PT Timah Tbk melonjak hingga 2,7 triliun alias naik 900% dibanding periode yang sama tahun lalu. Lalu yang kedua, valuasi sahamnya melesat naik hingga 280%. Kata Presiden seperti itu, teman-teman. Peningkatan fantastis ini adalah bukti tak terbantahkan uang triliunan rupiah itu sebenarnya selama ini ada, tetapi masuk ke kantong-kantong oknum dan mafia tambang. Begitu keran kebocoran itu disumbat oleh ketegasan pemerintah, aliran uang tersebut langsung masuk ke BUMN dan kas resmi negara. Ini membuktikan bahwa kekayaan alam Indonesia itu sangat melimpah, asalkan dikelola dengan jujur dan bebas dari perampokan yang terselubung. Itu teman-teman. Teman-teman, selain isu tambang, fokus ketegasan Presiden juga mengarah pada pembenahan besar-besar di tubuh BUMN. Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat bahwa selama puluhan tahun BUMN seringkali dijadikan tempat menampung orang-orang dekat kekuasaan. Jabatan komisaris dan direksi kerap dianggap sebagai hadiah politik, bukan berdasarkan keahlian. Dampaknya, banyak BUMN
anak beranak yang jumlahnya terlalu banyak, tetapi kinerjanya buruk dan setiap tahun hanya menyusui dari APBN alias terus-menerus rugi. Pernyataan Presiden bahwa BUMN adalah milik rakyat, bukan milik komisaris dan direksi atau pejabat lainnya, merupakan peringatan keras sekaligus angin segar bagi kita rakyat kecil. Prinsip utamanya sangat jelas, teman-teman. BUMN didirikan memakai modal uang rakyat untuk memberi manfaat bagi rakyat dan menyumbang pendapatan bagi negara. Jika sebuah perusahaan BUMN terus merugi karena salah kelola, karena pemborosan, atau karena adanya korupsi, maka perusahaan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi parasit keuangan negara. Teman-teman, penertiban pemangkasan anak cucu usaha yang tidak efisien hingga penutupan BUMN yang tidak produktif adalah langkah rasional yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh rakyat. Efek positif dari pembenahan BUMN ini sudah mulai menunjukkan hasilnya, teman-teman. Selain PT Timah, beberapa BUMN strategis lainnya mencatatkan lonjakan laba bersih di awal tahun 2026, seperti PT Semen Indonesia naik 408,9%, PT Pupuk Indonesia naik 252,8%, lalu PT Pertamina naik 86%. Begitu pula BUMN layanan publik seperti Pegadaian, Pelindo, dan PTPN yang semuanya mengalami kenaikan keuntungan signifikan di atas 50%. Angka-angka ini menegaskan logika sederhana, teman-teman. Jika BUMN dikelola secara profesional dan bebas dari gangguan oknum, BUMN akan menjadi mesin pencetak kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, melihat seluruh rangkaian peristiwa ini, masyarakat awam bisa mengambil satu kesimpulan besar. Indonesia sebenarnya tidak miskin. Kita hanya terlalu lama membiarkan kebocoran uang negara terjadi. Ketegasan Presiden Prabowo yang berani pasang badan, yang menyentil jajaran pimpinan aparat, serta mengancam akan membubarkan perusahaan BUMN yang merugi adalah langkah awal yang sangat berani dan patut diapresiasi. Langkah ini memberikan harapan baru, teman-teman, bahwa tata kelola berbangsa dan bernegara sedang diarahkan ke jalur yang benar. Namun, sebagai rakyat, tugas kita belum selesai. Ketegasan di tingkat atas harus dikawal sampai ke tingkat bawah. Pemerintah sudah tegas. Perintah Presiden kepada Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan, dan pimpinan lembaga lainnya tidak boleh berhenti sekedar menjadi bahan berita atau formalitas di atas kertas. Penindakan terhadap oknum pembacking, pembersihan mafia tambang, dan transparansi di tubuh BUMN harus benar-benar dieksekusi tanpa pandang bulu. Sebab pada akhirnya ketika hukum ditegakkan tanpa tebang pilih dan aset negara diselamatkan dari tangan-tangan korup, yang akan menikmati hasilnya adalah rakyat Indonesia sendiri. Teman-teman, kita berharap Presiden Prabowo akan terus berani, terus amanah untuk membenahi seluruh kebocoran yang ada di negeri ini. Semoga Presiden Prabowo didampingi oleh orang-orang yang jujur, yang amanah juga, yang berintegritas.
Kami yakin masih banyak pejabat-pejabat bersih. Kami yakin Panglima TNI dan Kapolri adalah putra-putra bangsa terbaik yang ingin melihat negaranya dan rakyatnya bahagia, sejahtera, dan makmur. Teman-teman, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan bagikan video ini ke semua grup WhatsApp kalian agar gerakan kita semakin besar. Teman-teman, jangan lupa selalu pantau channel ini, video-video terbarunya, agar kita bisa selalu menyuarakan harapan-harapan dari rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih telah menyimak. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.